ini loh. Oke. Dah Kamal, perkenalkan kami dari kelompok satu. Anggotanya tuh ada saya sendiri Sofi Lestari, ada Ranu Mahetsa, ada Alia Putri Wardani, dan ada juga Fadlia Putri Hazar. Infografis yang kita bawakan kali ini adalah sejarah imigrasi orang-orang Ambon ke Belanda di tahun 1951. Nah, bagian pertama itu ada peristiwa KMB dan dampaknya bagi tentara Kenil di Ambon. Salah satu dampak dari KMB itu munculnya gerakan RMS. Konsekuensinya tuh eh, dari hasil keputusan KMB adalah segala hal yang berkaitan dengan tentara Kenil akan ditiadakan. Jadi tuh pada tanggal 20 Juli 1950 akibatnya tuh eh, yang terkena demobilisasi kehilangan mata pencarian mereka dan tergabung dalam APIS, mengalami penurunan pangkat, masa kerja, dan gaji. Bahkan terdapat tindakan balas dendam dari kubu TNI. Terus mungkin memanfaatkan situasi ini untuk menggalang massa untuk membentuk negara yang berdaulat dan merdeka, terlepas dari pengaruh pemerintahan Indonesia dan NI. Selanjutnya yaitu situasi ex-Kenil Ambon di Jawa pada 1950. Pada tanggal 24 Desember 1950, ex-anggota Kenil Ambon diberi pilihan dalam surat dinas dari Komando Penyelesaian KL di Indonesia untuk memilih antara untuk tetap di Indonesia atau dipindahkan sementara ke Belanda oleh Komando Penyelesaian KL. Meskipun beberapa camp menolak opsi tersebut, mereka lebih memilih untuk dipindahkan ke Papua untuk mendukung perjuangan RMS. Delegasi Apono menyatakan kekhawatirannya terhadap kekerasan terhadap orang Ambon di RIS dan dukungan terhadap RMS oleh mantan Kenil Ambon di Jawa. Mereka mengusulkan pemindahan ke Papua atau Pulau Seram yang ditentang oleh Belanda karena meningkatkan pertahanan RMS dan potensi konflik dengan Indonesia. Ya, selanjutnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi di Den Haag. Jadi udah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya bernama Alia. Dijelaskan bahwa ada salah satu perwakilan dari orang-orang Ambon itu, yaitu delegasi Ambon yang memperjuangkan hak-hak orang Ambon itu lewat di Belanda. Nah, apa yang mereka perjuangkan? Yang mereka perjuangkan adalah gimana caranya orang-orang Ambon ini tidak dipulangkan ke wilayah kekuasaan BRIS karena eh, kalau kita melihat di revolusi fisik itu orang-orang Ambon mengalami kekerasan dan pembunuhan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, inilah kemudian memunculkan kekhawatiran dan menggugat pemerintah Belanda ke Mahkamah Konstitusi agar tidak dipindahkan di wilayah kekuasaan BRIS dan gugatan tersebut akhirnya berhasil di mana putusan Mahkamah Konstitusi melarang pemerintah Belanda apabila mereka memaksa memulangkan ex-Kenil ke wilayah kekuasaan BRIS, maka mereka akan didenda sanksi berupa denda 1 juta gulden per orang. Ya, selanjutnya Kak Fadli ya. Baik, selanjutnya itu ada pemberangkatan orang-orang Ambon ke Belanda 1951. Pada waktu itu, banyak orang Ambon yang merupakan bekas tentara Belanda atau anggota Kenil dipindahkan ke Belanda setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Hal ini terjadi sebagai bagian dari kesepakatan antara Belanda dan Indonesia untuk mentransfer orang Belanda yang setia kepada Belanda ke tanah air Belanda. Keberangkatan ini juga berkaitan dengan peristiwa politik dan sosial yang terjadi pada masa itu di wilayah Indonesia yang berbau merdeka. Kemudian pada tahun 1951 juga merupakan momentum awal
kedatangan tentara Kniel beserta keluarganya di negeri Belanda. Kedatangan mereka hanya bersifat sementara, yang juga dipertegas pada kesepakatan antara Belanda dan Indonesia. Berdasarkan hukum, mereka masih tetap dianggap sebagai warga RIS, dan di Belanda mereka juga tidak dianggap sebagai orang asing karena adanya ikatan berdasarkan keputusan KMB. Maksudnya adalah mereka meyakini bahwa suatu saat mereka akan dipulangkan ke Maluku dalam konteks RMS atau Maluku Selatan Merdeka, bahwa RMS akan diwujudkan di Maluku sebagai wadah bagi pengembalian mereka di negeri Belanda. Landasan moral yang digunakan karena selama berabad-abad di Belanda. Sekian presentasi dari kelompok kami.